Sere sere jibatara baule Ati raja Kabatara tangkelai baule
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama tentunya izinkan kami menyapa selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifudin SH, bersama dengan Ketua Tim Penggerak Kota Makassar, Ibu Haja Balinda Aksa Munafri. Selamat datang Bapak dan Ibu. Juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang kami hormati jajaran Forkopimda Kota Makassar atau yang mewakili, yang kami hormati tim ahli pemerintah Kota Makassar, yang kami hormati Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Ibu Aulia Arsyad SSTP MSI beserta seluruh jajaran, yang kami hormati tentunya seluruh Kepala Dinas Kota Makassar yang telah bergabung bersama kita semua, yang kami hormati para narasumber talk show Profesor Dr. Insinyur Iqbal STP MSI IPM dan juga Dr. Rahman Syah Dermawan SP MSI. Dan tentunya yang kami hormati, yang kami banggakan, seluruh tamu undangan yang berbahagia, selamat datang kami ucapkan dalam acara Urban Farming Festival 2025. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua. Tentunya Bapak Ibu hadirin, suatu kehormatan bagi kami berdua. Perkenalkan kami, saya Mita Aulia. Dan saya Ferel Abdullah dapat menyapa dan menyambut Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di siang hari ini. Tentunya Bapak Ibu hadirin, di awal acara kita sudah sama-sama menyaksikan tari Pakuru Sumange yang diperagakan oleh Sanggar Batara Goa, di mana tari ini menceritakan tentang kemakmuran masyarakat Kota Makassar khususnya dalam bidang pertanian. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita di siang hari ini dan untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya rangkaian Urban Farming Festival dilaksanakan selama 2 hari. Untuk itu mengawali seluruh rangkaian acara, dan tentunya agar seluruh rangkaian acara kita dapat bernilai ibadah dan mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan juga mendapatkan kelancaran, marilah kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Takbir SST MSI. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
doa saya akan pimpin dengan cara Islam. Mohon untuk menyesuaikan. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari yang penuh berkah ini kami berkumpul dalam semangat kebersamaan dalam kegiatan Festival Urban Farming Kota Makassar tahun 2025. Kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat hadir bersama dalam suasana yang penuh semangat dan harapan. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami rasa syukur dan cinta terhadap bumi yang Engkau titipkan. Bimbinglah kami agar mampu mengelola lahan dan lingkungan dengan bijaksana, menumbuhkan kebaikan dari tanah yang subur, dan menjadikan setiap tetes keringat kami sebagai amal yang membawa manfaat bagi sesama. Ya Allah, melalui kegiatan festival ini, kuatkan tekad kami untuk terus berinovasi, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pertanian perkotaan, serta menumbuhkan semangat kemandirian pangan dan kelestarian lingkungan di Kota Makassar yang kami cintai. Karuniakanlah keberkahan atas acara ini, lancarkan setiap rangkaian kegiatan, dan jadikanlah hasil dari festival ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bagi kota, dan bagi negeri kami tercinta Indonesia. Ya Allah, satukan langkah kami dalam kebaikan, tinggikan derajat orang-orang yang bekerja dengan ikhlas, dan jadikanlah kegiatan ini sebagai awal dari tumbuhnya generasi yang cinta alam, cinta tanah air, dan cinta kemanusiaan. Akhirnya ya Allah, terimalah doa dan harapan kami, ampunilah segala dosa dan khilaf kami, dan jadikanlah setiap usaha kami bernilai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Takdir SST MSI yang telah memandu pembacaan doa untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar menyelenggarakan event Urban Farming Festival dengan harapan kegiatan ini memiliki peran yang sangat strategis dan dampak yang luas bagi Kota Makassar, terutama di tengah keterbatasan lahan dan tantangan perkotaan. Tentunya rangkaian acara ini juga diharapkan untuk bisa meningkatkan ketahanan pangan kota dengan kondisi Kota Makassar yang memiliki lahan pertanian aktif yang semakin menyusut setiap tahunnya. Dan tentunya urban farming adalah solusi yang tak terhindarkan untuk mengatasi keterbatasan lahan ini. Untuk itu, Urban Farming Festival menjadi wadah untuk menciptakan kesadaran dan mendorong masyarakat agar memproduksi pangan sendiri, sayuran, ikan, ternak skala rumah tangga di pekarangan sempit yang secara kolektif dan memperkuat ketahanan pangan keluarga dan kota. Betul sekali, tentunya untuk mengetahui lebih dekat dengan rangkaian acara kita, marilah kita sama-sama mendengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian. Untuk itu kami mengundang Ibu Aulia Arsyad SSTP MSI, kepadanya disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, yang kami hormati para Forkopimda Kota Makassar atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati para tim ahli pemerintah Kota Makassar, yang kami hormati para dekan Fakultas Pertanian dari beberapa universitas Kota Makassar, yang kami hormati para asisten, staf ahli, kepala OPD dan camat lingkup pemerintah Kota Makassar, yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman kelompok tani, kelompok wanita tani dan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi binaan dan mitra Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Yang saya hormati dan saya sayangi, ayah saya ada di sini. Terima kasih, ayah sehat-sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi nikmat kesehatan, hadir pada kegiatan Urban Farming Fest 2025. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi teladan kita. Izin melaporkan kepada Bapak Wali Kota bahwa kegiatan ini adalah rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-418 Kota Makassar dan sebagai ajang memperkenalkan program prioritas Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota terkait urban farming dan diharapkan bisa menjadi trigger bagi warga Kota Makassar untuk menyukseskan program prioritas ini. Urban Farming Fest 2025 dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 3 dan 4 November 2025, diisi dengan beberapa kegiatan pameran produk pertanian, talk show, pemberian bantuan bibit tanaman, beberapa lomba dan hiburan. Ada 21 booth yang kami siapkan, pesertanya berasal dari Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Balai Besar Pelatihan Penyuluh, kelompok wanita tani, kelompok tani, pokdakan dan pembesaran kepiting, toko tani, beberapa perusahaan alat-alat pertanian, UMKM kuliner dan olahan, bursa tanaman sayur, buah dan bunga hias, budidaya maggot, serta pelayanan animal care berupa pemberian vitamin dan vaksin rabies untuk hewan kesayangan. Kami juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah dan pemberian bantuan bibit tanaman kepada camat. Dan bekerja sama pula dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir pada hari ini dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama berlangsungnya Urban Farming Fest 2025. Semoga kami bisa lebih baik lagi pada kegiatan Urban Farming Fest 2026. Terakhir mohon berkenan kepada Bapak Wali Kota Makassar untuk memberikan sambutan sekaligus membuka Urban Farming Fest 2025. Terakhir ada pantun, mohon dibantu cakep. Belum. Naik gunung bawa kareng lewat kebun. Cakep. Banyak pendaki yang ngos-ngosan. Cakep. Maksud hati mau ajukan cuti akhir tahun. Apa daya program prioritas harus digaskan. Ya, temparong. Kedua terakhir. Jalan-jalan ke Sopeng maunya ketemu Aulia. Cakep. Malah ketemu Paning. Tahu Paning? Kelelawar. Mari jadikan Makassar mulia dengan program Urban Farming.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Ibu untuk tetap berada di tempat, karena pada pagi hari ini juga kita akan sama-sama menyaksikan momen indah, yaitu penyerahan bibit tanaman produktif kepada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Untuk itu kami turut mengundang kepada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk bergabung bersama kami ke atas panggung tentunya. Dan juga kami turut mengundang untuk Camat Wajo dan Camat Mariso untuk ikut serta bergabung bersama kita ke atas panggung, karena kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan bibit tanaman produktif dalam rangkaian Urban Farming Festival yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar sebagai wujud untuk sama-sama menyambut Hari Jadi Kota Makassar yang ke-418 tahun. Sekali lagi untuk Camat Wajo dan Camat Ujung Pandang. Untuk itu kami mengundang dengan hormat juga kepada Wali Kota Makassar Bapak Haji Munafri Arifuddin SH, didampingi bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Melinda Aksa Munafri. Mohon berkenan, yang kami banggakan Bapak dan Ibu untuk bisa bergabung bersama kita semua. Dan juga kami mengundang dengan hormat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Dr. Helmi Budiman SSTP MM untuk berkenan mendampingi di penyerahan bibit tanaman produktif di pagi hari ini. Tentunya kami persilahkan kepada rekan-rekan media tim dokumentasi untuk bisa mengabadikan momen yang sangat indah pada pagi hari ini, tentunya hari Senin 3 November 2025 dalam rangkaian acara Urban Farming Festival yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Kita saksikan bersama momen indah Wali Kota Makassar bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar menyerahkan bibit tanaman produktif, tentunya didampingi oleh Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Kita saksikan bersama tentunya Bapak Ibu hadirin dan seluruh tamu undangan, dan juga kita abadikan momen yang indah pada pagi hari ini mengawali rangkaian acara Urban Farming Festival yang tentunya hadir sebagai wadah untuk menciptakan kesadaran dan mendorong masyarakat agar memproduksi pangan sendiri seperti sayuran, ikan, ternak skala rumah tangga di pekarangan sempit yang secara kolektif akan memperkuat ketahanan pangan keluarga dan juga Kota Makassar, kota yang mulia. Sekali lagi rangkaian Urban Farming Festival ini juga hadir untuk bisa menyambut Hari Jadi Kota Makassar yang ke-418 tahun yang tentunya akan sama-sama kita nantikan di tanggal 9 November 2025 mendatang. Baik, mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu fotografer dan juga rekan-rekan media untuk bisa memposisikan dirinya, karena sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti foto bersama. Dan untuk sesi foto bersama mohon berkenan yang kami banggakan Wali Kota Makassar bersama dengan yang kami cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar untuk bisa bergabung bersama kita semua melakukan sesi foto bersama yang akan diabadikan oleh seluruh rekan-rekan media dan juga tim dokumentasi. Tentunya bersama dengan Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar sebagai tuan rumah bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Baik, mohon izin Bapak Ibu, silakan menghadap ke kamera dan kami bentuk rundown dari 3, 2, 1. Sekali lagi izin kami pandu sesi foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, dan juga terima kasih untuk seluruh warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS.
Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa kembali menempati posisi yang telah disediakan, dan mohon berkenan yang kami banggakan Wali Kota Makassar bersama dengan yang kami cintai untuk tetap berada di tempat. Bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar tentunya kami persilakan untuk bisa kembali menempati kursi yang telah disediakan bersama dengan Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian. Kami persilakan yang kami banggakan Wali Kota Makassar Bapak Haji Budafri Arifudin SH untuk memberikan sambutan untuk kita semua. Kepadanya disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Melinda Aksa, yang hadir bersama-sama kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kota Makassar atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Kelompok Substansi Program dan Kerjasama Balai Besar Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian, Ibu Yuli Nur Naningsi. Yang kami hormati Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Dinas Ibu Insinyur Ufan Nur Wahidah MP. Yang kami hormati Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, yang kami hormati para asisten dan staf ahli pemerintah Kota Makassar, para Kepala SKPD lingkup pemerintah Kota Makassar, para camat yang hadir, para dekan Fakultas Pertanian dari beberapa universitas yang hadir, dari Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Boswa, dan Universitas Islam Makassar. Yang kami hormati para penyuluh pertanian dan perikanan, yang kami hormati, kami banggakan para kelompok tani dan kelompok wanita tani yang hadir. Yang kami hormati para perusahaan-perusahaan perikanan dan pertanian. Yang kami hormati, kami banggakan para pelaku UMKM, dan tentu seluruh hadirin hadirat yang sama berbahagia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian dan Perikanan hari ini membawa kegiatan ini ke Anjungan Pantai Losari untuk memberikan expose yang maksimal terhadap pelaksanaan dari salah satu program unggulan pemerintah Kota Makassar, yaitu bagaimana memaksimalkan pertanian lahan sempit. Sebagai kota tentu kita tidak punya lahan pertanian yang luas, yang cukup untuk menjadi bahan konsumsi masyarakat yang ada di Kota Makassar. Sehingga dalam rangka menjaga ketahanan pangan, kita harus mampu memaksimalkan potensi yang kita miliki. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,4 juta jiwa, tentu kita berharap masing-masing pergerakan dari masyarakat ini harus mampu memberikan dampak yang baik terhadap bagaimana menjaga ketahanan pangan yang ada di wilayah Kota Makassar. Sehingga dari dasar inilah kami melihat bahwa kegiatan-kegiatan dalam rangka bagaimana mengembangkan pola pertanian dan perikanan yang ada di Kota Makassar ini harus kita laksanakan di wilayah yang punya lahan-lahan sempit untuk bisa memaksimalkan produksi yang ada di tempat itu. Dan alhamdulillah di Kota Makassar ini
melalui kelompok tani, kelompok wanita tani, hari demi hari progres ini berjalan dengan sangat baik. Dan ini kami integrasikan dengan sistem pengelolaan sampah yang terpadu. Artinya sistem pengelolaan sampah yang terpadu ini outputnya adalah sistem pertanian lahan sempit atau urban farming. Bagaimana kita mengelola sampah yang ada di Kota Makassar, khususnya sampah-sampah organik yang nanti menjadi bagian dasar dari pengembangan sistem urban farming yang akan kita laksanakan. Ke depan ini menjadi sebuah kewajiban kepada seluruh pengurus RT RW untuk melakukan sistem yang namanya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi di wilayah masing-masing. Jadi setiap RT wajib memiliki sistem pengelolaan ini. Hari ini di Kota Makassar sudah berjalan beberapa hal yang kita lakukan, dan untuk di kelurahan sudah menuju ke 153 pembuatan teba modern yang besar yang dilaksanakan sebagai sistem pengelolaan sampah secara komunal yang ada di wilayah. Memang ini belum cukup, tetapi ini merupakan langkah awal yang sangat baik untuk dilanjutkan di semua wilayah-wilayah, khususnya wilayah komunal yang padat penduduk. Lalu di Kota Makassar juga kita akan mewajibkan minimal semua kecamatan harus punya sistem pemeliharaan maggot. Yang sekarang yang menjadi percontohan masih sering kita bawa ke Kecamatan Panakukang. Di Kecamatan Panakukang ini ada 600 ton maggot yang ada, yang membutuhkan kurang lebih 3 ton makanan setiap harinya. Sehingga saya berharap ini bisa datang makanan ini dari asosiasi restoran dan penjual makanan yang ada di Kota Makassar untuk dikolek sampah-sampah organiknya yang tidak lagi harus dibuang, tapi dikolek untuk dibawa menjadi makanan maggot. Demikian pula sampah pasar. Nah, kemarin saya lewat di Pasar Panampu, mohon maaf Pak Camat, saya akan memastikan itu Dirut PD Pasar dan seluruh jajarannya, saya tidak mau lihat lagi orang taruh sampahnya di pinggir jalan. Jalanan itu bukan tempat sampah. Jalanan ini tempat orang berlalu lalang. Jadi saya mau pastikan di wilayah pasar sistem pengelolaan sampahnya ini harus maksimal. Saya tidak mau lagi sampah muncul di halaman depan pasar itu. Ini harus dikelola dengan baik. Karena di pasar ini sampah organiknya sangat-sangat tinggi dan punya nilai ekonomis. Untuk ini saya memastikan tolong Pak Camat, Pak Lurah, PD Pasar untuk berkolaborasi memaksimalkan sistem penanganan sampah ini. Yang kedua, kita berharap dengan sistem urban farming ini memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk bagaimana caranya bisa memaksimalkan lahan yang kita punya dengan menanam tumbuhan-tumbuhan produktif. Dan yang berikutnya juga saya ingin memastikan bukan hanya menanam, tapi bisa beternak, bisa perikanan budidaya. Dari sistem ini punya hubungan yang langsung dari sistem pengelolaan sampah ke urban farming ini dijembatani dengan proses yang terintegrasi dalam proses untuk memaksimalkan sampah organik yang kita miliki. Maggot dengan protein yang sangat tinggi tentu menjadi santapan yang sangat baik untuk peternakan seperti ikan, ayam, dan hewan yang lainnya. Nah, jadi siklus ini harus kita jaga dengan baik. Artinya di Kota Makassar ini kita berharap akan terbangun sebuah ekosistem, sistem pengelolaan lingkungan yang ujungnya adalah meningkatkan daya beli dan tingkat ekonomi
masyarakat khususnya yang ada di rumah tangga atau komunal yang ada di rumah tangga. Nah, ini yang kita mau melakukan secara maksimum. Sampahnya terkelola, pemberdayaannya dapat, ekonominya jalan. Pola ini yang harus kita jalankan secara bersama-sama. Sehingga teman-teman yang ada di wilayah, baik camat maupun lurah, ini menjadi perhatian yang sangat penting. TPA kita sudah sangat sesak. Tidak ada alternatif lain selain meminimalisir sampah untuk menuju ke TPA. TPA kita kalau tidak kita intervensi, tidak lebih dari 2 tahun TPA ini sudah overload. Tidak akan bisa menerima sampah lagi. Dan hari ini juga kita sudah memaksimalkan beberapa pertemuan untuk mencari teknologi bagaimana cara mengurangi persoalan sampah yang ada di TPA. Dan mudah-mudahan ini sudah bisa berjalan. Dan tahun depan, mulai tahun depan setelah kita campaign besar-besaran bagaimana sistem urban farming dan pengelolaan lingkungan ini, tahun depan kita sudah harus memberikan penilaian daerah-daerah mana yang akan menjadi daerah yang sangat memperhatikan lingkungan dan urban farming ini, dan tentu pemerintah Kota Makassar akan memberikan hadiah yang besar kepada mereka yang mampu melakukan ini. Target kami adalah rumah tangga yang zero waste, rumah tangga yang mampu mengelola sampahnya. Ini yang harus kita jalankan ke depan. Rumah tangga yang mampu mengelola sampahnya dan membuat sistem pengolahan yang terintegrasi dan juga membangun yang namanya urban farming di wilayahnya, baik secara rumah tangga maupun secara komunal. Nah, sehingga mulai persiapan ini kita akan jalankan dari tahun ke tahun, dan tahun depan saya sudah berharap penilaian ini sudah akan memberikan hasil. Waktu 1 tahun ini adalah waktu yang cukup. Kemarin kira-kira 8 bulan kita sudah melakukan sosialisasi. Waktu sosialisasi saya pikir sudah selesai, sekarang waktunya action. Untuk memaksimalkan apa yang akan kita dapatkan, buah dari apa yang telah kita tanamkan ke tengah-tengah masyarakat. Bahkan beberapa kali saya dengar Ibu Kadis sudah pergi panen ke kelompok wanita tani, kelompok tani yang ada di Kota Makassar, karena ini memang benar-benar bisa memberikan manfaat yang maksimal. Yang ketiga, Ibu Kadis saya juga mendorong untuk penggunaan teknologi pertanian. Sistem teknologi pertanian hari ini bisa memberikan dampak untuk melipat gandakan produksi pertanian. Ini juga harus dipush, harus dimaksimalkan, sehingga di dalam proses kita untuk menjalankan program unggulan ini tidak lagi hanya orang-orang tua saja yang ikut, tapi anak-anak muda juga diajak untuk turun melakukan kegiatan-kegiatan pertanian yang tentu akan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Nah, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kalau kita melihat UMKM-nya ada, pengusaha-pengusaha bidang pertaniannya hadir, kelompok-kelompok usahanya hadir, dan saya berharap acara ini bisa dimaksimalkan tahun depan lebih besar lagi. Dan coba teman-teman dari Dinas Pertanian sekali-sekali pergi lihat pameran di lapangan Banteng di Jakarta. Di sana orang bisa pameran sampai 1 bulan, semua flora, fauna bisa kita saksikan di sana. Dan saya mau itu kita duplikasi untuk bawa ke Makassar. Buatlah pameran-pameran itu di taman-taman kota yang ada di Kota Makassar. Ini yang harus kita tumbuhkan. Jadi untuk membangun urban farming tidak selalu harus tumbuhan produktif, juga sekarang kebutuhan akan tanaman hias demand-nya sangat tinggi. Kebutuhan terhadap ikan hias demand-nya sangat tinggi, sehingga saya berharap ini bisa ditangkap menjadi sebuah peluang yang bisa disosialisasikan kepada masyarakat untuk membuat usaha-usaha kecil di bidang pertanian dan perikanan. Belum lagi hasil olahan yang bisa kita maksimalkan dari hasil pertanian dan perikanan. Nah, sehingga ini tidak boleh
Dinas Pertanian berjalan sendirian. Kita harus membangun sebuah kolaborasi yang besar untuk memaksimalkan ini, karena seluruhnya akan menjadi satu siklus yang tidak boleh putus dan membuat sebuah ekosistem ini bisa berjalan dengan maksimal. Inilah beberapa pesan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan, dan kegiatan ini juga merupakan kegiatan dalam rangkaian pelaksanaan ulang tahun Kota Makassar yang ke-418. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sebelum saya akhiri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Urban Farming Fest 2025 dan pameran pertanian dengan resmi kami buka. Demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami ucapkan terima kasih untuk yang kami banggakan Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH, untuk sambutannya sekaligus membuka acara Urban Farming Festival 2025 secara resmi. Tentunya selanjutnya kami persilahkan kepada yang kami banggakan Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH, bersama dengan yang kami cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Melinda Aksa, untuk bisa sama-sama menyaksikan booth-booth yang telah bergabung bersama dengan kita semua dalam rangkaian yang dipersembahkan oleh Dinas Perikanan dan juga Pertanian Kota Makassar. Di tengah-tengah kita semua telah hadir beberapa booth, diantaranya booth dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Juga tersedia booth dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku, PT Rutan, PT Biota, Flora Makassar Club, Toko Tani Pertanian Bibit Bunga, PT Agrofarm Indonesia, Kaisa Fresh, PT Hasrat Abadi, Pokdakan Tirta dan KWT Bidara, Dokdakan Bajuki, Kelompok Panane, dan telah hadir dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. juga hadir KWT Anggrek, KT Cokonuri, KT Yon Mahar Hanlan, KT Mekar, dan juga KT Mamampang, KWT Dewa Kembar, KWT Bahari Sigalu, KWT Dewa Ruci, KWT Titipan Kasih, KWT Pucuk Merah, KWT Petik Rezeki, KWT Bontam, KWT Pare, dan juga KWT Bontoramba. juga hadir booth KWT Mangga 3, KWT Azahra, dan juga Naya Food. Telah hadir juga tentunya booth dari The Kokus, Fresh Sora, dan Nasi Bakar. Juga tersedia booth Alforeo Maestro Alpukat Kocok, Maingaki, dan D2 Puding yang bisa kita kunjungi langsung ya. Betul sekali, selama pelaksanaan Urban Farming Festival selama 2 hari yang tentunya diawali hari ini Senin 3 November 2025 hingga besok Selasa 4 November 2025. Sekali lagi tentunya kami ucapkan banyak terima kasih untuk yang kami banggakan Wali Kota Makassar Bapak Haji Munafri Arifuddin SH, bersama dengan yang kami cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Ibu Haja Melinda Aksa Munafri, bersama dengan seluruh tamu-tamu undangan Forkopimda Kota Makassar, tim ahli pemerintah Kota Makassar. Terima kasih juga untuk seluruh kepala dinas Kota Makassar yang telah bergabung hari ini, dan tentunya kami persilakan untuk sama-sama berkunjung, menyaksikan dan juga menikmati sajian yang telah dihadirkan oleh booth-booth yang telah bergabung bersama dengan kita semua. Dan juga kami informasikan bahwa setelah ini kita akan bersama-sama mengikuti talk show di mana akan membahas terkait urban farming yang akan dibahas oleh 2 narasumber yang luar biasa. Betul sekali. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti talk show, silakan boleh langsung menempati tempat duduk yang telah disediakan. Setelah kunjungan Wali Kota Makassar ke booth-booth yang tersedia di pagi hari ini, kita akan langsung memulai untuk talk show urban farming.
Tentunya sekali lagi kami informasikan juga seluruh rangkaian acara kita pada hari ini merupakan rangkaian acara yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar yang diharapkan bisa meningkatkan ketahanan pangan kota dengan kondisi Kota Makassar, kota yang mulia yang memiliki lahan pertanian aktif. Tetapi tentunya semakin tahun lahan pertanian aktif ini semakin menyusut. Untuk itu dibutuhkanlah solusi yang bisa mengatasi masalah ini, yaitu solusi yang sudah dihadirkan oleh Bapak Wali Kota Makassar yang menjadi program prioritas dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, yaitu urban farming atau pertanian perkotaan. Dan tentunya hari ini kita akan sama-sama menyaksikan untuk sesi talk show yang akan membahas terkait dengan solusi urban farming. Tetapi sebelum itu tentunya kami persilakan kepada seluruh booth untuk bisa bersiap-siap memberikan yang terbaik dan juga bisa menyambut kehadiran dari Wali Kota Makassar bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar dan juga seluruh tamu-tamu kehormatan kita untuk bisa berkunjung di masing-masing booth yang sudah hadir bersama kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, di era urbanisasi yang semakin pesat ini, lahan hijau di perkotaan menjadi semakin langka. Namun keterbatasan lahan bukanlah akhir dari upaya kita untuk hidup lebih sehat dan mandiri. Justru itu, ini adalah awal dari inovasi. Betul sekali, dan hari ini Bapak Ibu hadirin kita akan sama-sama menyelami dunia urban farming atau pertanian perkotaan, di mana hari ini kita akan sama-sama membahas tuntas berbagai metode kreatif dan juga efektif untuk menghadirkan kebun hijau di tengah keterbatasan lahan tempat tinggal kita, mulai dari balkon apartemen, rooftop, hingga sudut ruang di rumah. Yang pastinya topik ini sangat relevan bagi kita semua yang mendambakan lingkungan lebih segar dan ketahanan pangan keluarga yang lebih baik. Dan untuk memandu diskusi yang pastinya akan sangat menarik dan penuh wawasan ini, telah hadir bersama kita seorang moderator yang kompeten di bidangnya. Untuk itu, mari kita mengundang moderator kita, Bapak Dr. Mursyid SPMM. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa tentunya untuk moderator kita yang akan memandu seluruh rangkaian sesi talk show pada hari ini. Bapak Ibu tentunya hadirin yang kami hormati, kita akan sama-sama menyaksikan untuk sesi talk show kali ini bersama dengan moderator yang siap memandu seluruh rangkaian acara, dan tentunya bersama dengan narasumber talk show yang akan bergabung bersama kita semua, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Iqbal STP MSI IPM. Kami persilakan untuk bergabung bersama dengan narasumber kita. Juga kami mengundang narasumber kita Dr. Rahmansyah Dermawan SP MSI. Kepadanya tentunya kami persilakan dengan hormat untuk sama-sama bergabung ke atas panggung, dan juga kita akan sama-sama menyaksikan dan menyelami dunia urban farming sebagai solusi yang tentunya menjadi program prioritas untuk Kota Makassar, kota yang mulia, kota yang kita cintai. Tentunya rangkaian acara ini juga sekali lagi sebagai rangkaian untuk menyambut Hari Jadi Kota Makassar yang ke-418 tahun yang akan sama-sama kita saksikan pada puncak perayaan tanggal 9 November 2025 mendatang. Untuk itu kami persilakan untuk narasumber untuk bergabung. Profesor Dr. Insinyur Iqbal STP MSI IPM dan juga Dr. Rahmansyah Dermawan SP MSI untuk bisa ikut di talk show urban farming atau pertanian perkotaan hari ini. Sekali lagi tentunya kami mohon kesediaan kepada narasumber kita Dr. Rahmansyah Dermawan SP MSI untuk bisa bergabung tentunya bersama dengan narasumber kita Bapak Profesor Dr. Insinyur Iqbal STP MSI IPM, dan juga moderator kita yang sudah sangat ahli di bidangnya yang siap memberikan solusi dan juga memberikan insight baru terkait dengan metode kreatif dan juga efektif untuk bisa menghadirkan kebun hijau di tengah keterbatasan lahan tempat tinggal kita. Tentunya urban farming ini akan bisa sama-sama kita laksanakan, baik itu dari balkon apartemen, rooftop, hingga sudut ruangan di rumah. Bapak Ibu, langsung saja kita ikuti talk show urban farming.
Kalau begitu, kami persilakan kepada moderator kita Bapak Dr. Mursyid SPMM untuk bisa memandu jalannya talk show. Silakan. Kami persilakan. Terima kasih kepada MC yang sudah mengantarkan dengan sangat luar biasa acara kita pada hari ini. Kita berikan aplaus untuk MC kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin sekalian, saya banggakan dan saya cintai. Saya kira sampai detik ini kita masih sangat bersemangat karena kegiatan kita sangat berlangsung meriah dan kemudian didukung penuh oleh pemerintah, kemudian juga para stakeholder yang terkait, dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir narasumber yang sangat berkompeten, yang sekaligus kami dan istiganya selesai dengan di IPB ya. Tentu kita tahu persis bahwa Institut Pertanian Bogor adalah institusi atau akademik, lembaga akademik yang berkompeten ya, yang paling dibanggakan dunia pertanian di Indonesia. Kita berikan barangkali aplaus dulu kepada narasumber kita Dr. Rahman Syah Darmawan. Kemudian pemateri kita yang kedua adalah Profesor Iqbal SSTP MSI IPM. Beliau adalah guru besar Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian hari ini, Maha Guru Teknologi Pertanian, jadi sangat berkompeten untuk mengulas terkait dengan apa yang menjadi topik kita pada siang hari ini. Hadirin sekalian, kami juga merasa bersyukur dan bangga bahwa di tengah-tengah kita telah hadir para penyuluh pertanian, para kelompok wanita tani yang sebagian barangkali juga masih harus bergelut dengan booth-nya ya, mudah-mudahan juga bisa sambil didengar dari sini. Baik, selanjutnya saya kira yang saya tidak akan berpanjang lebar karena kita topiknya adalah terkait dengan budidaya pertanian. Kami akan segera bertanya kepada narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama begini Pak Dokter ya. Saya dulu. Kalau kita bicara tentang bagaimana memindahkan atau katakanlah pertanian konvensional kemudian kita beralih ke pertanian urban farming ini, saya kira kita tentu harus menyesuaikan dengan situasi kondisi di pertanian perkotaan. Maka pertanyaan dasarnya adalah bagaimana sebetulnya persyaratan yang dibutuhkan agar kita bisa berkebun atau mungkin beternak atau mungkin juga memelihara ikan mungkin dalam skala yang lebih kecil. Silakan Pak Dokter. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kayaknya ada yang di sebelah booth, ada juga mengarah ke sini. Mana penyuluh pertanian? Nah, kalau saya bilang urban farming, kita bilang gas, 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 gitu ya. Oke, urban farming, gas, gas, gas. Baik, saya coba menjawab. Izin berdiri, Pak Dr. Mursyid. Jadi yang pertama, pada saat kita ingin memulai urban farming itu, pertama adalah cahaya matahari, ya. Karena jadi pada saat kita nanti ingin memilih di mana saya akan menanam, maka pastikan lokasi Bapak Ibu itu meskipun di lahan sempit, maka pastikan minimal 6-7 jam lokasi itu mendapatkan sinar matahari. Ya, kenapa? Karena kalaupun Ibu menanam di tempat yang teduh, dia akan tumbuh tapi tumbuhnya nanti stunting. Tumbuhnya kuntet. Kenapa? Karena proses fotosintesisnya tidak bisa menghasilkan makanan untuk membuat tanaman itu bertumbuh. Ya, dia akan berfotosintesis, menghasilkan tanaman untuk memperbesar batangnya, menambah jumlah daunnya, menambah bunganya, tapi jumlahnya akan sangat kecil dan terhambat. Kenapa? Karena produksi makanannya yang dihasilkan dengan proses fotosintesis oleh sinar matahari itu tidak dapat secara penuh. Yang pertama. Yang kedua, media tanamnya, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bermain urban farming di kota-kota ini, tanah yang kita pakai umumnya, mohon maaf saya tidak mengatakan semuanya, umumnya adalah tanahnya kurang subur, tanah kurang sehat. Kenapa? Karena tanah perkotaan umumnya tercemar dengan limbah rumah tangga, ada limbah deterjen, limbah cucian, sehingga tanah-tanahnya itu tanah yang kurang subur biasanya. Belum lagi biasanya kalau kita taruh di pasum, apa yang terjadi? Tanah yang kita pakai biasanya timbunan dari bekas-bekas bangunan. Nah, banyak batu-batunya, banyak kerikilnya, belum lagi sampah-sampah plastiknya. Pak Rahman, kan tanah Ji,
Betul, itu tanah. Tapi saya kasih tahu Ki Ibu, nah, itu akar, ya Bapak Ibu sekalian, itu akar, kalau dia ketemu dengan batu, ketemu dengan plastik, maka tak benjol Ki. Akarnya itu akan bengkok, akan memendek. Pada saat akarnya itu memendek karena media tanamnya, tanahnya itu penuh dengan kotoran, penuh dengan batu, penuh dengan limbah dan segala macam, maka akar tidak mampu untuk mengambil itu hara dan air yang ada di dalam tanah. Sehingga solusinya adalah, ya, pada saat kita mendapatkan, saya punya media tanam ini kering, ya, tanahnya kurang subur, maka disinilah pentingnya tadi pengelolaan sampah organik itu diubah menjadi kompos, ya, diubah menjadi kompos, bahan organik padat yang kita sebut namanya kompos, bahan organik yang cair yang kita sebut namanya pupuk organik cair. Dua metode ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari pengelolaan sampah organik. Contohnya mana? Datang-datang ke booth-nya Fakultas Pertanian. Tepuk tangan dulu untuk Fakultas Pertanian, Unhas di belakang itu. Di belakang itu Bapak Ibu sekalian ada riset, ada teknologi menggunakan kompos yang dapatnya dari mana? Datangnya dari limbah. Limbahnya siapa? Limbahnya Kota Makassar. Apa limbahnya Kota Makassar? Salah satunya adalah enceng gondok. Nah, enceng gondok itu Bapak Ibu sekalian kami ubah, kami berikan teknologi untuk dijadikan sebagai kompos yang sangat bagus. Contohnya di belakang itu ada. Jadi anak-anak pertanian sekarang di mahasiswa itu sekarang tidak menggunakan tanah. Kenapa? Karena tanah itu kami duga kurang sehat. Jadi mereka sekarang menyemai tidak ada tanahnya, hanya menggunakan kompos enceng gondok dari limbah-limbah yang ada di bidang organik tersebut. Jadi dua ya, jadi cahaya matahari, kemudian media tanamnya, dan yang ketiga yang terakhir Pak Mursyid untuk pertanyaan pertama adalah air. Pastikan Bapak Ibu sekalian, ya, air itu ada. Bagaimana caranya sekarang perubahan iklim, climate change, ya, global warming, pemanasan global, air kurang, maka gunakanlah teknologi drip vertigasi. Drip vertigasi ada contohnya di mana? Ada di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Nah ini ada yang di belakang ini, ya, mereka merancang drip vertigasi. Kemarin kita sudah launching juga di KWT Selasih. Jadi di rumah-rumah tangga juga, di lahan-lahan sempit juga bisa menggunakan teknologi drip vertigasi, ya. Sehingga apa? Air itu, nah ini nanti bisa disampaikan kepada warga. Kalau menyiram, bukan tanamannya yang disiram, Bapak Ibu sekalian. Itu pemborosan. Yang disiram itu adalah tanahnya. Pastikan air itu kena betul dengan akar. Kenapa? Karena akarlah yang menyerap air, akarlah yang menyerap hara. Nah, bagaimana caranya supaya dia efisien? Caranya adalah gunakan drip vertigasi yang betul, tepat lokasinya, tepat jumlahnya, tepat di akarnya. Maka Bapak Ibu semua saya pastikan akan mendapatkan pertumbuhan tanaman yang seragam. Terasa mungkin itu. Baik, terima kasih. Jadi kita harus memperhatikan kesesuaian antara persyaratan tumbuh dengan komoditi yang akan kita tanam. Kira-kira Pak Prof, saya beralih ke Pak Prof, Kanda Prof, ya. Gimana seandainya barangkali kita tetap ingin berkebun, bertani atau beternak, tapi kita mungkin punya hambatan yang cukup besar, ya, meskipun saya kira secara umum agak mungkin kurang tidak kita temui di Kota Makassar, tapi katakanlah kita punya modal atau punya keinginan yang lebih, bisa tidak kita mengatasi soal persyaratan tumbuh ini dengan teknologi? Kira-kira seperti apa, Prof? Oke, baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Rahmansyah berdiri, saya juga harus berdiri, ya. Maklum laki-laki jadi harus berdiri. Tadi Pak Rahmansyah menyapa penyuluh, kalau saya menyapa petani. Ada nggak petaninya mana? Mana petani dan kelompok wanita tani? Pak Mursyid, ini syarat utama Pak Rahmansyah. Kalau petaninya nggak ada, yang tadi suhu, apalagi air, tanah, nggak ada gunanya Pak. Yang penting adalah petaninya dulu mau berusaha. Oke. Sekarang untuk di wilayah perkotaan, Bapak Ibu sekalian, ada sebetulnya beberapa sistem teknologi pengembangan pertanian. Salah satunya adalah hidroponik seperti yang kita lihat di samping. Kalau misalnya kita memang tidak memiliki lahan yang luas, kita bisa menggunakan hidroponik. Selain itu ada juga yang disebut dengan penanaman atau berkebun menggunakan planter bag. Jadi sekalipun tidak langsung kita tanam di dalam tanah, tetapi kita bisa memanfaatkan wadah. Biasanya
Kalau bukan planter bag kita bisa pakai drum ya, drum atau tempat-tempat cat juga bisa kita. Nanti dari situ bisa kita aplikasikan teknologi irigasinya. Kita bisa menggunakan drip irrigation, irigasi tetes. Kemudian hal yang paling penting adalah kalau misalnya tadi kita kekurangan cahaya, misalnya kita mau buat semacam greenhouse, kemudian cahayanya kurang, ada teknologi yang disebut dengan LED growth. Jadi kita bisa menggunakan semacam lampu yang memang dia bisa menggantikan cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Jadi kita bisa menggunakan spektrum biru ya. Di situ sekitar kurang lebih panjang gelombangnya 460, atau spektrum warna merah juga bisa menggantikan cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan LED growth itu pertumbuhannya bisa lebih cepat karena penyinaran bisa sampai 14 bahkan sampai 18 per hari, sehingga maksimal lah tanaman tersebut dalam melakukan kegiatan fotosintesis. Saya kira itu barangkali dari kami, sekedar tambahan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Jadi ada teknologi yang bisa kemudian kita gunakan dalam rangka untuk menyelesaikan atau mengatasi persoalan-persoalan tadi ya. Ada LED, saya kira sudah sebagian ya, walaupun mungkin sebagian kecil sudah bisa mengimplementasikan teknologi LED di persemaian. Saya kira kalau kita lihat berarti nanti bisa dilanjutkan juga mungkin untuk proses yang proses pertumbuhan tanaman yang lebih komplit ya, sampai kira-kira kemungkinan bisa seperti itu Prof ya. Iya, apalagi teknologinya banyak dijual ya. Jadi teknologi LED grow ini sekarang bukan teknologi baru ya, artinya sudah banyak lah dijual di pasaran, cuma mungkin implementasinya yang kurang. Ya. Baik, selanjutnya saya ke Pak Dr. Rahmansyah. Tadi kita bicara soal persyaratan tumbuh, kemudian tadi sudah disinggung juga media tanam apa yang mungkin tepat, kira-kira seperti apa yang bisa menjadi barangkali mungkin semacam pilihan-pilihan ya. Saya kira ada banyak pilihan mungkin yang bisa dipilih oleh para petani kalau kita ingin berkebun, dari mana saja sumbernya mungkin supaya lebih memungkinkan ya, lebih mudah bagi implementasinya. Ya, baik, saya coba jawab Pak Mursyid. Yang pertama, kalau ada dua jenis sistem budidaya perkotaan yang umum. Yang pertama adalah kita menggunakan media tanah, yang kedua kita menggunakan media non tanah atau soilless. Ya, jadi kalau media tanah berarti yang biasa kita umum lakukan. Kalau misalnya menggunakan media non tanah atau soilless, maka berbentuklah seperti hidroponik, aeroponik, rakit apung dan segala macam. Yang pertama, jika kita ingin menggunakan tanah, Bapak Ibu sekalian, maka saya selalu sarankan gunakanlah tanah yang subur dan sehat. Beda itu. Kalau kita ngomong tanah subur, berarti tanah yang banyak mengandung unsur hara. Biasanya orang bilang tanah humus, tanah kebun. Ya. Nah, tanah subur berarti banyak kandungan haranya, ada nitrogennya, fosfornya, kaliumnya, dan segala macam. Di mana mi didapat itu Pak Rahman kalau di perkotaan? Nah, kalau di perkotaan, saya selalu mencari Pak, di mana ada kebun pisang. Nah, ada kebun pisangnya, Ibu. Ada kebun pisangnya, bagus. Ada yang punya kebun bambu. Nah, dulu di Manggala, waktu saya kecil, karena saya orang Antang, di Manggala di bagian belakang di Bangkala itu penuh dengan hutan bambu. Maka tanah yang bagus, minimal 2 kita ambil tanahnya kalau kita mau pakaikan sebagai tanah kebun. Satu, tanah yang berada di bawah pohon pisang, dan tanah yang di bawah pohon bambu. Satu. Ya, itu. Jadi pakai ke itu. Kalau kita mau pakai untuk media tanam tak, untuk adat kebun tak, kita mau tambahkan medianya, pakai dari 2 tanah itu. Kemudian tambahkan dengan bahan organik. Ya, tambahkan dengan kompos, ya, tambahkan dengan fermentasi pupuk kandang, ya. Pastikan Bu, ini saya mau kasih tahu kita juga, ya, tidak ingin merugikan yang lain. Kalau beli media tanam di toko pertanian yang ada tulisannya media tanam siap tanam, jangan langsung percaya. Ya, saya kasih tahu gini, jangan langsung percaya. Kenapa? Karena media tanamnya itu kadang-kadang, saya tidak mengatakan semuanya, kadang-kadang masih bau pesing, bau kencing, dibuka masih panas, ya. Terus yang kedua warnanya masih coklat muda, kayak masih sekam mentah. Saya sarankan, tidak dilarang,
ya, saya sarankan jangan pakai media tanam seperti itu bahan organiknya. Kenapa? Betul ditanam pakai itu, maka 2 hari kemudian bibit tanaman tak mati. Ya, kalau orang Bugis bilang mati coli. 1 minggu ditanam mati, ya, 2 minggu ditanam mati. Jadi pakai media kompos yang betul-betul matang. Bagaimana caranya saya tahu Pak Rahman? 1, warnanya hitam kecoklatan. Yang kedua, dia dingin. Yang ketiga, baunya seperti bau tanah. Karena pada dasarnya media organik itu akan membusuk menjadi tanah. Nah, gitu ya. Kemudian kalau media komposnya sudah ada, maka tambahkan lagi dengan media cair. Menggunakan pupuk organik cair. Nah, ya, itu untuk tanah. Kalau misalnya tidak mau pakai tanah, menggunakan teknologi hidroponik, maka saya sarankan 2 jenis media tanam yang saya sarankan kalau di hidroponik. Yang pertama menggunakan rockwool, yang kedua Pak, tidak ada rockwoolku. Nah, boleh diganti menggunakan media substrat namanya. Campuran dari sekam bakar dan kokopit. Nah, perhatian 1, kalau pakai kokopit, pastikan kokopitnya yang sudah direndam. Jangan sampai kokopitnya itu dipakai masih keluar warna coklat-coklatnya yang kita sebut tanin. Coklat-coklatnya itulah yang akan mengakibatkan apa? Racun bagi tanaman. Jadi kalau mencampur nanti menggunakan media hidroponik, boleh pakai rockwool, boleh menggunakan kokopit sekam bakar. Tapi pastikan kokopitnya sudah direndam dulu atau dibilas dulu. Kadang-kadang kalau saya pakai kokopit, Bapak Ibu sekalian, saya taruh di luar biar terkena hujan. Nah, sehingga keluar itu yang coklat-coklatnya semuanya. Begitu sudah keluar semua coklat-coklatnya, silahkan dicampur dengan perbandingan 1:1. Cukup. Tadi terima kasih Pak Dokter, Pak Prof. Pak Dokter sudah menjelaskan beberapa pilihan media yang mungkin kita gunakan untuk berkebun di perkotaan. Saya ingin bertanya, kira-kira ada tidak teknologi yang barangkali efisien atau teknologi tepat guna yang efektif untuk kemudian bisa membantu kita untuk memproduksi atau katakanlah membuat media tanam seperti itu, Prof? Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Mursid. Jadi salah satu cara menyediakan media tanam, kalau misalnya seperti yang disampaikan tadi Pak Ramansyah, kokopit susah. Tanah di bawah bambu nggak ada, apalagi di bawah pisang nggak ada. Kalau pisangnya mungkin banyak ya, tapi kalau tanahnya mungkin agak susah. Jadi sebetulnya untuk di wilayah perkotaan itu banyak sekali bahan baku yang kita bisa gunakan sebagai bahan baku untuk media tanam yang bisa menghasilkan haranya yang cukup ya. Salah satunya adalah sampah organik. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa tanah yang mengandung hara banyak, seperti nitrogennya cukup, fosfor dan kaliumnya cukup, itu disebut humus kalau di hutan dia secara alami. Tetapi kalau dibuat secara buatan oleh manusia, itu disebut kompos. Nah, jadi limbah-limbah rumah tangga, sekarang apalagi ada program itu ya, apa, MBG ya? Makan bergas, itu kan banyak sekali limbahnya sebetulnya. Kalau misalnya ada satuan pelayanan gizi, itu kita bisa ambil sampahnya, kita bisa jadikan bahan baku untuk kompos. Nah, kompos ini bisa kita manfaatkan sebagai media tanam. Nah, cara membuat kompos yang sederhana, jadi tidak usah susah-susah Ibu, kita sendiri bisa. Nah, caranya yang pertama, tadi yang kompos tadi, yang pasti kalau limbah rumah tangga pasti kan sudah ini ya, sudah tercacah-cacah ya, sudah inilah partikelnya sudah kecil-kecil, tidak lembar-lembaran seperti beda yang di pasar ya. Nah, kemudian itu bisa kita fermentasi. Cukup pakai tong cat bekas boleh, drum juga boleh. Kalau mau di dalam tanah juga bisa, tetapi kalau misalnya kita tidak memiliki lahan yang luas tanah untuk kita gali, cukup kita pakai drum saja, drum bekas. Kemudian kita bisa percepat proses fermentasinya menggunakan mikroorganisme lokal. Kalau misalnya E4 kita susah mendapatkan, kita bisa menggunakan beras cucian air cucian beras. Nah, kemudian kalau misalnya ibu-ibu yang biasa beli ayam,
biasa sekarang memang orang beli ayam tinggal dagingnya saja, isi perutnya sudah tidak ada. Padahal isi perutnya itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan dasar untuk membuat mol itu tadi. Jadi itu kita diamkan beberapa hari, kemudian nanti kita basahi kompos tadi itu apa? Yang sisa-sisa bahan organik, kita percik-percikan saja, kemudian kita tutup, cukup 4 minggu sampai 8 minggu itu sudah bisa kita manfaatkan. Tapi jangan lupa dicampur tanah sedikit ya. Jadi tidak usah banyak-banyak tanahnya, itu bisa kita jadikan sebagai bahan dasar untuk media tanam di pekarangan kita. Saya kira itu barangkali Pak Mursyid. Terima kasih. Prof. Halo? Masih menyimak? Halo? Masih. Jawab hai. Halo. Halo. Baik, terima kasih. Saya selanjutnya beralih ke Pak Dr. Hamansyah. Sekarang kita sudah siapkan media, sudah bisa mengukur kesesuaian syarat tumbuhnya. Berarti selanjutnya adalah bagaimana memilih komoditinya. Kira-kira apa ya yang mungkin, apakah bergantung apa yang kita suka atau bergantung pada menyesuaikan sedikit rasa selera kita dengan mungkin persyaratan tumbuh juga ya komoditi kita itu. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya ambil contoh satu ya, yang pernah kami lakukan pendampingan itu di KWT Batuara Raya 8 dan di KWT Selasi yang di Manggala. Di sana itu kami memberikan pendampingan menggunakan rice bed. Jadi menanam itu di atas semen Bapak Ibu sekalian. Ya, menggunakan semen. Satu rice bed itu, sebenarnya ada foto saya bisa tampilkan, itu bisa semua masuk di dalamnya. Ada terong Jepang. Nah, yang belum pernah lihat terong Jepang, ada di boothnya pertanian. Terong yang berbentuk lampu, berwarna ungu kehitaman. Itu jauh lebih tinggi tingkat kesehatannya, tinggi kadar antosianinnya buat kesehatan dibandingkan terong ungu yang panjang. Ada di boothnya di sana. Ya, terong Jepang, namanya Nasubi. Ya, nanti Ibu cek-cek saja apa kandungannya. Kandungannya itu nasumin, ya. Nasumin itu bagus sekali buat kesehatan. Nah, di situ Bu, ya tanamannya adalah satu, Ibu bisa menanam, Bapak Ibu sekalian bisa menanam tanaman sayuran bercampur-campur. Jadi saya tidak sekarang mengatakan tumpang sari ya. Saya katakan sama petani itu kita tumpang tindih. Tidak jadi masalah. Asal kita bisa atur bagaimana pola jarak tanam dan waktu tanamnya. Ya, contoh di dalam rice bed itu, ya di dalam rice bed itu bedengan-bedengan di atas semen itu di dalamnya ada bayam batik, kemudian ada cabai rawit dan ada terong, hidup bersama-sama di dalam 3 komoditi ini, hidup semua di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga kebutuhan sayuran ibu bapak setiap hari ada. Datang dari mana? Datang dari bayam dan kangkung. Bayam dan kangkung Bapak Ibu bisa panen 2-3 minggu. Jadi yang mana duluan ditanam Paraman? Maka tanamlah duluan tanaman yang lebih panjang umurnya. Ya. Yang pertama kita bisa tanam kayak terong dan cabai dan tomat. Jadi dalam satu rice bed, dalam satu rice bed itu, ya Pak Mursyid ya, ada terongnya, ada cabainya, ada tomatnya, ada kangkungnya, ada bayamnya dalam satu rice bed. Jadi efisiensi dan peningkatan produktivitas lahannya tinggi. Jadi itu ya, jadi sayuran daun yang sederhana saja itu bisa. Kangkung, bayam, sawi atau pakcoy. Untuk sayuran buahnya, saya selalu menyarankan sekarang itu gunakan cabai, kemudian terong dan tomat. Ya, saya rasa mungkin itu cukup. Baik. Ke Pak Prof, kira-kira kalau kita berbicara soal bagaimana memilih komoditi, menumbuhkan benih dan seterusnya, tentu ada hubungannya nanti dengan teknologi perbenihan ya, termasuk dalam hal ini katakanlah sumber benihnya mungkin, atau kemudian dalam proses membenihkannya, atau dalam proses selanjutnya kira-kira bagaimana agar kemudian bisa lebih efektif ya, dengan teknologi apa yang kemudian kita bisa gunakan untuk itu. Oke, baik, terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaannya, saya hanya menambahkan saja dari Pak Ramansyah. Itu tadi Pak Ramansyah banyak membahas tentang sumber vitamin ya. Sementara kita kan mau makan karbohidrat. Jadi Pak, bagaimana kita mau tanam padi di kota? Nggak usah padi. Kita bisa ambil dari umbi-umbian, ubi jalar. Caranya bagaimana? Kalau lahan kita nggak banyak, kita bisa pakai karung. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat mungkin di media-media sosial ya, bagaimana memanfaatkan karung bekas, itu bisa dijadikan lahan menanam untuk umbi-umbian, sehingga karbohidrat kita bisa terpenuhi. Nanti kalau misalnya
lahan masih ada, kita bisa manfaatkan juga untuk kolam-kolam ikan ya. Kita bisa manfaatkan ember-ember bekas untuk memelihara ikan-ikan yang mudah pembesarannya ya, terutama jenis nila maupun lele ya, sehingga vitamin, protein maupun karbohidratnya bisa terpenuhi. Nah, selanjutnya bagaimana sebetulnya teknologi pembenihan? Untuk memperoleh benih yang baik Bapak Ibu sekalian, jadi saat ini saya kira di toko-toko tani sudah banyak sekali benih-benih yang tersertifikasi. Jadi harapan saya Bapak Ibu sekalian, kalau membeli benih, beli benih yang sudah tersertifikasi dan perlu diperhatikan tanggal kadaluarsanya ya. Sekalipun dia tersertifikasi, kalau kadaluarsanya sudah lewat, minta maaf, pasti nggak tumbuh. Kemudian perlu diperhatikan juga berapa persen daya tumbuhnya, ini sangat penting sekali karena terkait dengan produktivitas dari tanaman kita. Jadi itu mungkin dari saya, Pak Mursyid, silakan. Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit, Pak. Silakan. Boleh juga tanam jagung manis, Bu ya. Jadi saya baru kepikiran tadi sama Prof. Iqbal, oh iya ubi jalar. Ya, nanti kita akan coba di KWT juga ubi jalar. Kalau di KWT Selasi itu tanam jagung manis. Di rice bed itu tanam jagung manis dan sudah panen. Jadi jagung manis sebagai sumber karbohidrat itu juga bisa. Sangat bisa. Jadi artinya di perkotaan itu tidak ada yang tidak bisa ditanam. Karbohidrat bisa datang dari ubi jalar dan jagung manis, sayuran, vitamin, mineral dapat dari sayuran, itu semua bisa. Ya, jagung manis sekarang sudah umur sekitar 20 hari. Mungkin tahun baru panen itu KWT Selasi. Nanti KWT Selasi undang Bapak Ibu sekalian panen jagung manis di KWT Selasi itu, di rice bed, di depan rumah ya, di pekarangan. Mungkin itu Pak Mursyid tambahannya. Baik, saya lupa sampaikan tadi. Terima kasih Prof. Kadang-kadang kalau kita menanam atau katakanlah kita pulang dari kegiatan yang sifatnya menginspirasi atau motivasi untuk menanam, semangat luar biasa ya. Tapi ketika kita sudah mulai menanam, kita akan bertemu dengan berbagai macam kendala ya. Kira-kira kalau menurut pengalaman Pak Dokter ini, apa sebetulnya kendala yang paling utama dalam proses pemeliharaan tanaman ya? Dan terus bagaimana kemudian kita bisa merawat tanaman itu sampai bisa kita panen, ya, bisa menghasilkan begitu Pak Dokter, silakan. Ya, kendalanya satu, ya, baik di mahasiswa ini, mahasiswa sering saya kandidat dia juga ini, ya. Apalagi kalau ibu-ibu KWT, siapa yang datang? Pak Rahman, siap-siap itu. Satu kendalanya Bu, dalam pemeliharaan itu, yaitu kurang kasih sayang, kurang peduli. Betul enggak ibu-ibu? Nah, tuh, ya. Tanamannya kering, bibitnya kering, dibiarkan. Paling nanti ada yang siram ki. Bukan hari ini piketku hari depan Selasa ya. Itu satu, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian peduli, sayang dengan tanaman, maka harusnya munculkan rasa kasih sayang dan peduli terhadap tanamannya. Tidak perlu menunggu siapa yang menyiram, siapa yang memanen, siapa yang memangkas, tidak perlu. Ya. Nah, ini yang sering saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa. Ya. Nah, yang kedua adalah kendalanya adalah sistem penyiraman. Bapak Ibu sekalian, tanaman-tanaman hortikultura, tanaman kita semua ini adalah tanaman jangka pendek yang terlalu dan amat sangat sensitif dengan air. Terlalu sedikit air, kering. Terlalu banyak air kayak kemarin, tergenang, banjir, kuning daunnya, gugur daunnya, mati lagi. Ya. Sehingga pemberian air itu haruslah tepat. Maka betul minimal pagi dan sore itu menyiram jika kondisi airnya tidak ada. Kalau tidak mau repot-repot, maka gunakanlah sistem otomatis. Ada kalau tidak salah penyuluh juga membuat suatu sistem kalau tidak salah namanya sirangirong. Ya ada, bagus itu, alhamdulillah. Kenapa? Karena untuk mengurangi rasa malas dan kesibukan. Ya, kalau kita sudah sibuk nih, pulang bikin di rumah tidak sempat menyiram, minimal ada yang bantu menyiramkan. Di Fakultas Pertanian, melalui fakultas yang dari Teknologi Pertanian, bimbingan Prof. Iqbal ini, kami membuat suatu sistem penyiraman semi otomatis. Ada contohnya di mana? Ada contohnya di STAN, Fakultas Pertanian. Ya, di situ dia menggunakan sistem timer dan juga menggunakan sistem sensor. Nah, kalau menggunakan sensor, beliau ahlinya. Ya, jadi kalau sensor mengatakan, "Woi Rahman, terlalu banyak airmu ini," berhenti menyala pompanya. Begitu sensor bilang, "Weh Rahman, tidak ada airnya nih, kurang airnya." Sensornya langsung menyala dan menyalakan pompa untuk menyiram secara otomatis. Jadi itu. Yang ketiga adalah pemeliharaan untuk memupuk.
Bapak Ibu sekalian, tanaman ibu itu perlu makanan tambahan. Jangan Ki pernah bilang, ndak apa-apa Ji, banyak Ji tanam anunya, haranya tidak bisa seperti itu. Disiram saja ndak bisa seperti itu. Maka perlu dipupuk. Saya sekarang mengandalkan banyak berbicara dan segala macam, selalu saya bilang bandingkannya pemberian pupuk organik dan pupuk anorganik atau pupuk sintetik 3:1. 3 kali Ki kasih masuk POC, 1 kali Ki masuk NPK. Bagus sekali pertumbuhan tanamannya Bapak Ibu sekalian, yakin. Bagaimana contohnya? Ada di stand Fakultas Pertanian di belakang. Sekarang adik-adik itu di greenhouse-nya mereka 3 kali memupuk menggunakan pupuk organik cair, 1 kali memupuk NPK. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, POC itu tidak ada haranya. Sedikit haranya itu POC. Tapi dia sangat-sangat amat kaya sekali dengan mikroba yang membuat tanah Bapak Ibu sehat. Bagaimana caranya yang sedikit ini dipenuhi? Tambahkanlah makanan tambahannya menggunakan pupuk NPK. Nah, begitu. Atau pupuk N, atau pupuk SP36 atau KCL. Tapi perbandingannya sedikit. Cukuplah pupuk organik cairnya, komposnya yang dibanyakkan. Ya, kenapa? Karena sedikit sekali itu haranya. Hanya mikrobanya yang sangat banyak. Tapi kalau Bapak Ibu bisa buat seperti POC, POC yang bagus yang mana? Ada juga di Fakultas Pertanian, itu hasil penelitian. Ya. Dan bagus sekali hasilnya Bapak Ibu sekalian, yakin sama saya. Ya, mungkin itu Baik. Pak Mursyid. Ini kaitannya dengan teknologinya, saya kira perlu dieksplor lebih dalam lagi ini, Prof. Ya. Entah itu pemupukannya, penyiramannya, termasuk juga pengendalian OPT-nya barangkali teknologi apa yang nanti bisa kita gunakan untuk itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Mursyid. Menambahkan sedikit dari Pak Rahman, kalau bertani itu butuh kasih sayang dan cinta, perlu kita pahami bahwa bertani itu juga membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Karena tidak ada itu. Betul, Prof. Tidak bisa jadi perbaiki hati kita, niat kita dan berdoa. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian adalah ini teknologinya Allah Subhanahu wa taala ini Pak Mursyid ya. Jangan pernah mencaci maki tanaman kita. Saya petani. Di kampus ini hanya hobi saja. Alhamdulillah saya ya tidak sukses-sukses amat, tapi kalau cuma pabrik kopi saya punya, cengkeh saya punya, sawah saya punya. Bukan saya kaya, bukan, sama sekali bukan, tetapi saya malu sebagai orang yang menguasai bidang pertanian, tapi saya tidak implementasikan. Saya malu kalau seperti itu. Jadi itu yang perlu kita ketahui bahwa tanaman itu adalah makhluk hidup. Sering-sering puji, sering-sering berdoa, karena dia mendengar apa yang kita sampaikan. Kalau tidak percaya, ini sudah dibuktikan, air yang kita minum, yang kita doa, dengan yang kita caci maki, itu sangat berbeda sekali nutrisinya, berbeda sekali kristal-kristalnya. Nah, kemudian berbicara tentang teknologi, jadi saya kira untuk irigasi, utamanya irigasi ya, memang banyak sekali sekarang sudah dijual, bagaimana pemberian air itu secara otomatis, kita nggak usah lagi sibuk-sibuk siram, cukup kita pasang sensor saja. Di saat sensor mengatakan bahwa tanaman ini membutuhkan air, maka air secara otomatis diberikan kepada tanaman. Irigasi akan terbuka. Jadi begitu dia sudah jenuh dengan kadar air yang kita setting, dia akan berhenti untuk memberikan air. Begitu juga dengan sistem suhu. Misalnya suhu ini terlalu panas, kita bisa menggunakan blower atau sensor suhu, sehingga suhu dalam ruangan atau suhu di sekitar tanaman kita itu bisa sesuai dengan pertumbuhan. Begitu juga dengan kelembaban. Ini yang paling penting sekali Bapak Ibu sekalian, bahwa tanaman itu hanya bisa berproduksi dengan baik kalau kelembabannya itu antara 50 sampai 80%. Nah, jadi sekarang juga sudah ada sensor kelembaban. Bagaimana kalau misalnya dia terlalu rendah kelembabannya, bisa dilembabkan dengan menggunakan spray ya. Itu ada juga teknologinya dijual, kami di teknologi sudah ada kita implementasikan. Jadi sekarang sebetulnya bertani itu asik ya, sudah tidak seperti orang-orang tua kita dulu ya, yang mungkin teknologinya masih ya tradisional lah, tapi sekarang ini seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin canggih. Kemudian hal yang paling penting lagi, supaya kita juga tidak bosan, muak, bertani itu jangan sendiri Bapak Ibu sendirian, jangan sendirian, harus berkolaborasi. Kami di Unhas siap mendampingi, saya kira teman-teman di Dinas juga saya kira bisa memfasilitasi antara Unhas sebagai sumber ilmu, kemudian teman-teman petani sebagai praktisi,
sehingga bisa berkolaborasi menghasilkan suatu inovasi yang bermanfaat bagi Kota Makassar yang kita cintai. Saya kira itu barangkali dari saya. Baik, terima kasih Prof atas ulasannya. Halo? Kurang konsentrasi. Jawabannya tadi hai ya. Halo? Halo, halo? Halo, halo, halo? Baik, terima kasih karena sudah ikut sampai detik ini. Selanjutnya saya ingin kembali bertanya ke Pak Dr. Rahman Syah terkait dengan tadi kan kita sudah memelihara terus nanti kita akan panen ya. Kira-kira kalau kita bicara panen nanti berarti kita menghasilkan apa yang kita inginkan. Kemudian tentu saja kita berharap bahwa memang kebutuhan dasar kita ya pertanian subsisten istilahnya ya yang kemudian kita konsumsi, tapi untuk keberlanjutannya mungkin kita butuh merencanakan bisa barangkali memproduksi plus menjual ya untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi nanti bisa siklusnya lebih bagus lagi. Kira-kira kiat apa yang bisa kita lakukan Pak Dokter? 1. Panenlah jika memang waktunya tiba panen. Kenapa? Nah, kadang-kadang ini, mohon maaf ibu-ibu, jangkau dulu petiki, bagus sekali saya lihat itu, cantik-cantiknya, warna merahnya nih, lombok-lombok, ini tomat juga, aduh bagusnya, jangkau petiki dulu. Nah itu. Ya, kenapa? Karena jika waktunya panen Bapak Ibu sekalian, maka wajib Bapak Ibu panen. Ya. Cabai yang warna merah, tomat yang sudah, namanya tomat breaker namanya, sudah ada semburat-semburat kuningnya, merahnya, oranye itu sudah wajib panen, dipanen. Kenapa? Karena panen itu pada dasarnya akan menumbuhkan dan merangsang kembali munculnya bunga. Jadi kalau Bapak Ibu terlambat panen, maka bunganya terlambat juga keluar. Jika bunganya terlambat keluar, maka buahnya terlambat muncul. Buahnya terlambat muncul, panennya jadi terlambat lagi. Ya. Jadi kalau waktunya panen, dipanen. Yang kedua, setelah dipanen, tambahkan lagi nutrisinya. Kenapa? Karena untuk menghasilkan buah, untuk menghasilkan warna yang bagus, kualitas bagus, butuh banyak energi. Maka dipupuk lagi kembali menggunakan pupuk organik. Dan yang ketiga, setelah dipanen Bapak Ibu sekalian, pastikan harus bisa segera terjual. Kenapa? Karena produk-produk kita di pertanian itulah produk yang gampang rusak. Ya, gampang rusak. Maka pada saat dipanen, maka panen juga perlu kasih sayang. Ya. Terutama untuk taruhan mana? Untuk sayuran daun. Ya, kalau daunnya gampang sobek, ya gampang robek, gampang terbentur, maka hati-hati dalam melakukan tindakan pemanenan. Supaya apa? Supaya kualitasnya tetap terjaga. Salah satu cara untuk menjaga kualitasnya, nanti bisa disampaikan sama Prof. Iqbal adalah taruhlah begitu setelah dipanen, ya Bapak Ibu sekalian, dikering anginkan, lalu taruh di tempat yang dingin, di cold storage. Ya, kenapa? Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu masuk di Gelael, di Hero, di Alfamart, maka bagian yang fresh itu pasti belakangnya ada dingin-dingin itu. Ya, sayuran semua di bagian belakang. Kenapa? Karena suhu dingin, cold storage itu bisa memperlambat ya proses respirasinya dan memperpanjang daya simpannya. Ya, jadi kualitasnya bagus, lebih bagus kalau bisa segera dijual. Ya, tapi kalau misalnya agak lama dijual, belum laku semuanya, misalnya kondisinya panennya banyak, maka simpanlah di cold storage atau tempat yang dingin. Mungkin itu Pak Mursyid. Baik, terima kasih. Kalau misalnya kita akan pasarkan ya, sekarang kita berbicara tentang ada hasil yang mungkin kita bisa jual, kira-kira bagaimana supaya bisa sebelum layu atau sebelum rusak itu bisa laku terjual, atau mungkin ada teknologi, katakanlah mungkin sosial media sekarang bisa dimanfaatkan untuk bagaimana bisa memasarkan produk yang ada di kelompok-kelompok di KWT Prof. Kira-kira seperti apa? Oke, baik, terima kasih Pak Mursyid. Jadi dalam persoalan pertanian perkotaan ini tentu kita punya niat masing-masing. Kalau niat kita tidak untuk komersil hanya untuk kebutuhan kita saja, ya kapan setiap saat bisa kita tanam. Kita tidak memperhatikan misalnya kebutuhan ini akan melonjak permintaan. Tapi kalau itu komersil harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai produk kita melimpah, jangankan dijual, dikasih ke orang saja orang bilang terima kasih, banyak juga di rumah. Kan rugi kita tanam, kasihan mubasir orang bilang. Nah, jadi tapi dengan adanya teknologi greenhouse itu proses budidaya tanaman bisa kita atur semau kita. Yang penting teknologi dan syarat tumbuhnya terpenuhi.
Dan kalau dia komersil, perhatikan waktu-waktu yang tepat. Misalnya untuk kapan cabai harganya naik, kapan tomat harganya naik, itu kita bisa hitung mundur ya. Sehingga nanti apa yang kita jual itu bisa laku di pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk pasar kita bisa memanfaatkan sosial media ya. Kita bisa pakai platform-platform digital, apakah Instagram, WA, Facebook, dan lain sebagainya. Sehingga orang bisa mengetahui bahwa kita memproduksi dan memiliki produk-produk yang bisa mereka butuhkan. Yang mereka bisa pakai sebagai kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Nah, kemudian untuk kita sebagai produsen, bagaimana caranya supaya kita punya produk tahan? Yang pertama, kalau sudah dipanen Bapak Ibu sekalian, jangan lupa disortasi. Jadi kalau ada daun yang layu di situ, jangan dibiarkan di situ menempel karena bisa mempengaruhi daun yang segar yang lainnya. Kemudian ada istilahnya di trimming. Jadi kalau masih ada tanah-tanahnya Bapak Ibu sekalian, itu harus dibersihkan supaya ini menambah estetika dari produk kita dan menambah daya simpannya ya, karena mikroorganisme tadi yang sifatnya merusak itu bisa kurang atau kita hilangkan. Nah, harapannya kami dalam proses pengawetan jangan menggunakan zat-zat yang membahayakan bagi kesehatan kita. Jadi kita bisa menjaga kelembabannya dengan sering-sering. Kalau misalnya tidak ada cool storage, kita bisa pakai sprayer, kita sering-sering semprot lah untuk beberapa menit, kita semprot lagi supaya bisa segar terus. Kemudian hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah wadah. Wadah ini penting sekali, usahakan dia kalaupun terbuka harus tetap steril. Jangan, saya sebetulnya sedih kalau lihat yang sawi dikasih masuk di karung yang terbuka, dan harapan saya sih pasti itu tidak steril, itu membahayakan kesehatan. Tapi ya kita juga ya sekarang kurang memperhatikan hal yang seperti itu. Padahal sebetulnya ada di plastik memang yang memiliki permeabilitas yang lebih baik, sehingga proses sirkulasi udaranya itu masih bisa berjalan sekalipun dia tertutup. Kemudian hal lain untuk peserta. Cara menumpuknya, ini biasanya kalau produk kita banyak, itu baku tindis-tindis kita punya sayuran, ini sebetulnya secara tidak langsung kita merusak sayuran kita sendiri, padahal itu tidak boleh. Maksimal ya ada paling 3 tumpuk saja itu sudah banyak sekali, atau kita gunakan styrofoam yang memiliki bahan yang lebih kuat, sehingga sekalipun ditumpuk kita punya produk atau sayuran itu tetap lebih aman. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Saya kira penjelasan dari para narasumber kita ini sudah cukup komprehensif ya, meskipun sebetulnya waktu kita sangat terbatas, tapi kita sudah mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, mulai dari persyaratan tumbuh sampai kemudian proses panennya ya. Saya kira kita bisa melihat benang merahnya bahwa tadi disebutkan bahwa untuk bisa terus konsisten berkebun ya, di situ ada kasih sayang, di situ ada rahmat ya, di situ ada teknologi, dan di situ ada upaya kita untuk optimal supaya bisa terus menghasilkan. Saya kira kurang lengkap rasanya kalau misalnya saya tidak atau kita tidak mendengarkan mungkin ya masukan atau mungkin pertanyaan dari 1-2 peserta tadi. Sudah diingatkan oleh MC bahwa waktu kita mungkin akan segera berakhir. Silakan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan 1-2 yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh angkat tangan biar saya hamperin. Oh, ada ini Ibu. Izin Bapak, ada nih Ibu yang ingin bertanya. Dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jumriati dari Ketua KWT Anggrek. Sedikit saya informasikan mengenai yang Bapak tadi paparkan kepada kami bahwa di KWT apa itu namanya tadi yang punya panen jagung. Di sini kami sampaikan bahwa KWT Anggrek juga alhamdulillah sudah pernah panen jagung, Pak. Iya, panen padi juga sudah begitu dan lain-lainnya. Pertanyaan
ataukah permintaan ilmu kembali kepada Bapak yang rumpi hitam. Baik Pak, mohon ilmunya Pak Iqbal, ilmunya dibagi kembali kepada kami mengenai sistem penyiraman yang katanya langsung kalau airnya sudah cukup langsung mati sendiri. Karena itu yang inovasi tadi di sana, itu kami punya inovasi dari penyuluh kami. Hanya kami masih pantau melalui HP kalau penyiramannya kami lihat sudah cukup. Dan kayaknya ilmu dari Bapak mungkin lebih dari atas ilmu dari penyuluh yang dia pakai di KWT kami. Jadi kami minta penjelasan selanjutnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kalau ada, kalau masih ada boleh satu lagi. Ya, betul sekali, satu lagi. Mengingat waktu kita terbatas, hari ini ada lagi sebelah sini? Sebelah sana. Baiklah. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Yuli, salah satu penyuluh pertanian dari Kota Makassar. Pertanyaannya singkat saja, seputar hidroponik. Ada tidak ya nutrisi selain AB mix yang kita tahu itu adalah sintetis, agar bisa lebih organik lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu Jumrati dan juga Ibu Juli. Barangkali saya akan persilakan kepada narasumber yang Pak Prof barangkali bisa langsung menanggapi. Mungkin sekalian dengan closing statement Prof ya, karena kita dibatasi waktu. Baik, terima kasih banyak. Pertanyaan dari Ibu Jumbria ya. Terima kasih banyak, pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi memang sebetulnya untuk mengontrol kebutuhan air itu ada sensor tersendirinya yang kita bisa setting. Berapa kadar air yang kita butuhkan, berapa lama kita nyalakan, ada. Dia secara otomatis. Jadi tidak usah kita siram-siram. Kalau yang Ibu bilang tadi pakai HP itu namanya IoT. Namanya Pack Internet of Things. Jadi masih dilihat di HP. Tapi kalau yang ini Bu, tidak perlu Ibu. Ibu tinggal saja. Nanti mudah-mudahan, mohon dinas fasilitasi, nanti kami bisa ke tempatnya Ibu, kita bisa praktek di situ Bu. Saya kira enggak sulit itu. Bisa kita, insya Allah kita bisa implementasikan ya. Kalau untuk pertanyaan, iya. Ada juga alatnya bisa kita lihat di standnya Fakultas Pertanian, nanti bisa dijelaskan sama Pak Rahman Syah. Untuk pertanyaan kedua mungkin silakan Pak Rahman Syah. Silakan Pak Dr. Rahman Syah. Sedikit ya. Di awal-awal saya memperkenalkan hidroponik di Unhasbo dan di Kota Makassar itu, memang pernah kita mau mencoba mengganti AB mix itu dengan pupuk organik cair, ya, supaya lebih organik. Nah, bisa. Permasalahannya tapi muncul kemudian adalah karena POC itu adalah bahan pembusukan, bahan organik yang kita busukan, maka yang muncul adalah lumut, ya, dan bau, dan tandonnya akan berbusa. Ya, kenapa? Karena POC itu adalah, saya ingatkan, kompos dan POC itu adalah proses pembusukan. Ibu bapak membusukkan, ya, membusukkan dengan cara, ya tadi fermentasi, kemudian memperkaya mikroba. Karena dia membusukkan, maka banyak bakterinya, banyak mikroba-mikroba bermanfaatnya. Tapi namanya mikroba, maka dia akan menghasilkan nanti, ya, eksudat-eksudat yang dalam bentuk lumut, berlendir dan segala macam di dalam instalasi itu. Tapi Pak, di YouTube ada kok, iya, di luar negeri, dia melakukan apa? Dia melakukan penyaringan. Disaring terus-menerus, urin, air ikan dan segala macam yang bentuknya organik bisa dia pakai, tapi dia saring sehingga yang masuk ke dalam betul-betul sudah tersaring. Sehingga sampai saat ini saya belum bisa menjawab apakah memang ada, tapi memang bisa. Tapi itu dia, kendalanya nanti tidak berlumut, di instalasi yang berlumut, dan yang kedua akarnya akan busuk. Karena notabene-nya mikroba itu harusnya dia berasosiasi dengan tanah, lengket dengan tanah, kemudian tanah itulah nanti yang melengket dengan akar. Tidak boleh langsung akar ketemu dengan bakteri. Kenapa? Karena itu penyakit. Makanya biasa busuk akar, busuk batang. Ya, jadi bisa, tapi tantangannya seperti itu. Ya, instalasinya akan berlumut,
tandon tak akan berbusa dan berbau, dan yang ketiga akarnya akan penuh dengan lendir-lendir. Akar tanamannya akan penuh dengan lendir dan itu akan mengakibatkan tanamannya akan mati. Mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih. Baik, berarti masih butuh mungkin riset berulang untuk bisa menghasilkan untuk kita riset lagi, nutrisi yang lebih organik. Ya. Baik, saya kira kita sudah berada di penghujung acara talk show kita pada talk show yang perdana ini, karena masih ada talk show yang kedua, barangkali bisa ikut Ibu Bapak pada hari kedua, yakni besok harinya. Kita tentu saja berterima kasih ya, dan berbangga bisa membersamai dan mendengarkan, menyimak dari paparan para narasumber kita. Kita ucapkan terima kasih dan kita berikan aplaus sama-sama. Ya, terima kasih. Barangkali dari saya cukup, cluenya adalah sekarang kita punya banyak ilmu, ada pengetahuan, tapi yang paling inti sebetulnya adalah bagaimana ilmu itu bisa kita praktekkan, kita implementasikan agar lambat laun yang rasanya sulit itu bisa lebih mudah nantinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kami ucapkan untuk moderator kita, Dr. Mursyid SPMM, sekali lagi boleh minta tepuk tangan yang paling meriah. Tentunya juga kami ucapkan terima kasih untuk narasumber talk show kita pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Insinyur Iqbal STPM SI IPM bersama dengan Bapak Dr. Rahman Syah Dermawan SPM SI. Tentunya sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan berbagi insight baru kepada kita semua dan sama-sama mengajak kita semua untuk menyelami dunia urban farming yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk kita semua menjadikan Kota Makassar kota yang mulia yang kita cintai sebagai kota yang sangat luar biasa, kota hijau ya, yang bisa memberikan contoh juga untuk kota-kota lainnya. Tentunya rangkaian acara ini juga merupakan rangkaian untuk menyambut hari ulang tahun Kota Makassar yang ke-418 tahun yang akan kita nantikan pada tanggal 9 November 2025 mendatang. Betul sekali Bapak Ibu, dan juga kami informasikan kembali bahwa selama Gelaran Urban Farming Festival 2025 ini juga menghadirkan beberapa booth yang mungkin saja dari kelompok tani ataupun kelompok wanita tani ingin berbagi informasi atau bertukar informasi, bisa langsung datang ke booth-booth yang ada di sini ya. Yes, ada booth apa saja Kak Ferial? Ada banyak sekali, ada 20 booth kurang lebih yang bisa kita kunjungi di sini. Yang pertama ada booth dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan juga ada booth Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Balai Besar Pelatihan Pertanian atau BBPP Batang Kaluku. Ini adalah tempat kecil dan lahir saya sebenarnya. Dan tentunya hadir juga booth dari PT Rutai, PP Biota, Flora Makassar Club, Toko Tani Pertanian Bibit Bunga, PT Agrofarm Indonesia, Raisa Fresh, PT Hasrat Abadi, Pokdakan Tirta dan KWT Bidara, Dokdakan Bajuki dan kelompok Panane. Dan juga telah hadir booth dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar sebagai tuan rumah ya. Juga hadir KWT Anggrek, KT Cokoduri, kemudian KT Yun Mahar Hamlan, KT Mekar dan juga KT Mamampang. Hadir juga bersama kita semua KWT Dewa Kembar, KWT Bahari Sigalu, KWT Dewa Ruci, KWT Titipan Kasih, KWT Pucuk Merah, KWT Petik Rezeki, KWT Bontam, KWT Pare, dan juga KWT Bontoramba. Juga hadir KWT Mangga 3, KWT Azara, dan juga Naya Food. Dan tentunya telah hadir juga bersama kita semua jajaran UMKM ya, UMKM kuliner. Ada The Kokus Freshora Nasi Bakar. Dan juga ada Aforeo Maestro Alpukat Kocok, Mainga Ki, dan D2 Puding. Wah, tentunya ya bisa menemani seluruh pengunjung hadirin yang sudah sama-sama dengan kita di hari pertama ini Urban Farming Festival yang sudah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Makassar yang kami banggakan Bapak Haji Munafri Arifuddin SH. Tentunya kita juga sudah sama-sama menyaksikan ya sebagai simbol penanda dimulainya rangkaian acara ini, di mana Wali Kota Makassar bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar memberikan bibit tanaman produktif kepada warga-warga Kota Makassar yang tentunya masuk dalam kelompok PKK
PPKS ya, atau warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Luar biasa sekali, dan acara kita akan kita lanjutkan kembali, tapi terlebih dahulu kita akan break sholat zuhur dan kita akan kembali di pukul 2 siang nanti dengan berbagai keseruan yang akan hadir di Urban Farming Festival ini. Betul sekali, untuk itu sebentar jam 2 kita akan kembali kepada Bapak Ibu yang kami banggakan untuk bisa membersamai kita hingga di akhir acara nanti, tepatnya di hari pertama dari Urban Farming Festival 2025. Sampai ketemu tentunya. Terima kasih.